Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, di mana saya Nurul Aziza, ada teman saya Acaria Harnani, ada Alisya Jahwa Basaki, ada Auriza Apriliana Putri, Khairul Habibi, Nova Aprilia, ada juga Silvi Indriani dan juga Juliani Fitrah. Nah, di sini kami akan ngebahas terkait ketentuan umum dan tata cara perpajakan bagian 2. Terkait ketentuan umum dan tata cara perpajakan bagian 2 ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 dan telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang dibahas terkait ketentuan umum dan tata cara perpajakan, di mana perubahan tersebut dimaksudkan agar memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, meningkatkan kepastian dan penegakan hukum, serta juga mengantisipasi kemajuan di bidang teknologi informasi dan perubahan ketentuan material di bidang perpajakan. Bukan hanya itu, perubahan tersebut juga dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur perpajakan, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan, serta meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak, di mana sistem, mekanisme, dan tata cara pelaksanaannya ini bersifat self-assessment, yang berarti si wajib pajak boleh menghitung pajaknya sendiri dan pemerintah ataupun Direktorat Jenderal Pajak juga bisa memverifikasi pajak mereka. Terkait ketentuan umum dan tata cara perpajakan bagian 2 ini, di sini kami akan ngebahas terkait ada pemeriksaan, kemudian penyidikan, kemudian penagihan, selanjutnya ada tahap keberatan, ada putusan gugatan, kemudian banding, dan terakhir ada peninjauan kembali. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Baik, saya akan menjelaskan tentang materi pemeriksaan. Yang pertama ada pengertian pemeriksaan. Jadi pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang kedua, ada tujuan pemeriksaan. Yang pertama, ada menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, yaitu pemeriksaan harus dilakukan terhadap wajib pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 17B Undang-Undang KUHP. Kemudian ada pemeriksaan dapat dilakukan dalam hal yang pertama, ada wajib pajak menyampaikan surat pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak. Yang kedua, wajib pajak menyampaikan surat pemberitahuan yang menyatakan rugi. Yang ketiga, wajib pajak tidak menyampaikan atau menyampaikan surat pemberitahuan tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat teguran. Yang keempat, wajib pajak melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Yang kelima, wajib pajak menyampaikan surat pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis resiko, mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan wajib pajak yang tidak dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selanjutnya, ada hak wajib pajak apabila dilakukan pemeriksaan. Jadi, dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis pemeriksaan lapangan, wajib pajak berhak yang pertama itu kita harus meminta kepada pemeriksa pajak untuk memperlihatkan tanda pengenal mereka, yaitu tanda pengenal dari si pemeriksa pajak tersebut, dan meminta kepada mereka surat perintah pemeriksaan. Yang kedua, meminta kepada pemeriksa pajak untuk memberikan surat pemberitahuan pemeriksaan sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan lapangan. Yang ketiga, meminta kepada pemeriksa pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan pemeriksaan. Yang keempat, meminta kepada pemeriksa pajak untuk memperlihatkan surat tugas apabila susunan tim pemeriksa pajak mengalami perubahan. Yang kelima, menerima surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Yang keenam, menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Yang ketujuh,
Mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan tim quality assurance. Pemeriksaan sehubungan dengan masih terdapat hasil pemeriksaan yang belum disepakati antara pemeriksa pajak dengan wajib pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Yang kedelapan, memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh pemeriksa pajak melalui pengisian kuesioner pemeriksaan. Yang kesembilan, mengajukan pengaduan apabila kerahasiaan usaha dibocorkan kepada pihak lain yang tidak berhak. Selanjutnya, ada hal lainnya yang perlu diketahui dalam pemeriksaan pajak atau dalam hal wajib pajak, yaitu yang pertama, pemeriksaan pajak dapat dilakukan kelompok pemeriksa. Yang kedua, pemeriksa dapat dilaksanakan di kantor pemeriksaan kantor atau di tempat wajib pajak, atau bisa disebut dengan pemeriksaan lapangan, meliputi tahun-tahun yang lalu maupun tahun yang berjalan sekarang. Yang ketiga, apabila wajib pajak tidak memberi kesempatan kepada pemeriksa pajak untuk memasuki tempat atau ruangan tertentu dan menolak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, maka pemeriksa pajak yang berwenang melakukan penyegelan terhadap tempat tersebut. Selanjutnya, penyidikan. Pengertian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya. Mekanisme penyidikan terhadap pelanggaran pajak. Direktur Jenderal Pajak berdasarkan informasi, data, laporan, dan pengajuan berwenang melakukan pemeriksaan bukti permulaan sebelum dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Waluyo mengemukakan, jika dari bukti permulaan ada indikasi ke arah tindak pidana, maka langkah berikutnya adalah dilakukan penyidikan oleh penyidik. Penyidik adalah pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Beberapa wewenang penyidik. Yang pertama, menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak di bidang perpajakan. Yang kedua, meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan. Dan yang ketiga, meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Dan yang keempat, memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Selanjutnya, tata cara penyidikan yang dilaksanakan oleh penyidik pajak. Yang pertama, penyidik pajak harus memperlihatkan surat perintah penyidikan yang telah ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pajak atau Kepala Kantor Wilayah. Dan yang kedua, memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penyidik Polri dan jaksa penuntut umum. Dan yang ketiga, menyampaikan hasil penyidikan kepada jaksa penuntut umum melalui penyidik Polri. Dan yang keempat, bila penyidik melakukan penggeledahan atau penyitaan, terlebih dahulu harus ada izin dari ketua pengadilan negeri setempat, kecuali dalam keadaan mendesak. Dan yang kelima, dalam melakukan penggeledahan atau penyitaan harus ada 2 orang saksi. Selanjutnya, membuat berita acara sita serta ditandatangani oleh wajib pajak dan penyidik pajak. Bila tersangka dikhawatirkan akan meninggalkan wilayah Indonesia, maka penyidik pajak dapat segera meminta bantuan kepada Kejaksaan Agung untuk melakukan pencekalan. Dan terakhir, penyidik menyelesaikan penyusunan berkas perkara yang terdiri dari
berita acara pendapat atau resum, penyusunan isi berkas, dan pemberkasan. Tahapan yang penyelidikan terhadap pelanggaran pajak. Yang pertama, tahap pengamatan. Yang kedua, tahap pemeriksaan bukti permulaan. Dan yang ketiga, tahap penyidikan termasuk pembuatan berita acara dan pemberkasan. Tindakan penyelidikan yang dilakukan oleh penyelidik pajak dapat dihentikan dalam hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, tidak terdapat bukti yang cukup. Dan yang kedua, peristiwa bukan merupakan peristiwa tindak pidana di bidang perpajakan. Dan yang ketiga, tersangka meninggal dunia. Dan yang keempat, peristiwanya telah kadaluarsa. Dan yang terakhir, untuk kepentingan penerimaan negara atau permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari penagihan pajak. Pengertian penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyandaraan, menjual barang yang telah disita. Di dalam penagihan pajak terdapat yang namanya penanggung pajak, yaitu orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Di dalam penagihan pajak juga ada yang dikatakan dengan utang pajak, yaitu pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Di dalam penagihan pajak terdapat juga yang namanya surat paksa, yaitu surat perintah pembayaran utang pajak dan biaya penagihan pajak. Penagihan pajak dilakukan oleh jurusita pajak, yaitu jurusita pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan, dan penyanderaan. Yang menjadi dasar bagi kantor pajak untuk melakukan tindakan penagihan pajak kepada wajib pajak antara lain, yang pertama surat tagihan pajak atau STP, yang kedua surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB, yang ketiga surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT, yang keempat surat keputusan pembetulan, yang kelima surat keputusan keberatan, yang keenam putusan banding, yang ketujuh putusan peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah. Nah, selanjutnya ada tata cara penagihan pajak. Yang pertama, saat dimulainya penagihan pajak. Penagihan pajak dimulai sejak saat jatuh tempo pembayaran, yaitu ada surat tagihan pajak atau STP. Yang kedua, surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB. Yang ketiga, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT. Yang keempat, ada surat keputusan pembetulan. Yang kelima, ada surat keputusan keberatan. Yang keenam, putusan banding. Selanjutnya, putusan peninjauan kembali. Apabila wajib pajak tidak melunasi pajak yang seharusnya dibayar, jatuh tempo pembayaran dapat dilihat di surat tersebut. Yang kedua, ada surat teguran. Setelah jatuh tempo pembayaran tersebut, kantor pajak akan menerbitkan surat teguran. Yang ketiga adalah surat paksa. Setelah surat teguran dikirimkan dan wajib pajak ternyata tidak membayar pajak yang seharusnya dibayar, maka akan diterbitkan surat paksa. Pemberitahuan surat paksa dituangkan dalam berita acara yang sekurang-kurangnya memuat hari dan tanggal pemberitahuan surat paksa, nama jurusita pajak, nama yang menerima, dan tempat pemberitahuan surat paksa. Terhadap wajib pajak, orang pribadi diberitahukan oleh jurusita pajak kepada penanggung pajak di tempat tinggal, tempat usaha, atau di tempat lain yang memungkinkan. Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja di tempat usaha penanggung pajak apabila penanggung pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai. Salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat yang mengurus harta peninggalannya apabila wajib pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi, atau para ahli waris apabila wajib pajak telah meninggal dunia dan harta
warisannya juga belum dibagi. Surat paksa terhadap wajib pajak badan diberitahukan oleh jurusita pajak kepada pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan badan yang bersangkutan atau di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain yang memungkinkan, atau pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan bersangkutan apabila jurusita pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksudkan dalam huruf ada di pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, ataupun penanggung jawab pemilik modal. Selanjutnya ada penyitaan. Apabila setelah lewat waktu 2 kali 24 jam sejak surat paksa diberitahukan kepada penanggung pajak sebagaimana dan utang pajak tidak dilunasi oleh penanggung pajak, pejabat menerbitkan surat pemerintah melaksanakan penyitaan. Penyitaan dilaksanakan terhadap barang milik penanggung pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain yang penguasanya berada di tangan pihak lain atau yang dijaminkan sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat berupa: pertama, barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai dan deposito jangka panjang, atau tabungan saldo rekening koran giro atau berbentuk lainnya yang dibersamaan dengan itu. Yang kedua, ada barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan. Penyitaan terhadap penanggung pajak badan dapat dilaksanakan terhadap barang milik perusahaan, pengurus, atau yang di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain. Yang selanjutnya ada lelang. Apabila utang pajak dan atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan, pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui kantor lelang. Barang yang dikecualikan dari penjualan serta lelang antara lain: yang pertama uang tunai, yang kedua deposito berjangka, yang ketiga tabungan, saldo rekening koran, saham, serta piutang. Barang yang dikecualikan dari penjualan tersebut adalah uang tunai disetor ke kas negara atau kas daerah. Deposito berjangka itu disamakan dipindahkan ke kas negara atau kas daerah pemerintahan. Sisa barang beserta kelebihan uang hasil lelang dikembalikan oleh pejabat kepada penanggung pajak segera setelah pelaksanaan lelang tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang keberatan. Di sini ada pengertian dari keberatan pajak. Keberatan adalah cara yang ditempuh oleh wajib pajak jika merasa tidak atau kurang puas atas suatu ketetapan pajak yang dikenakan kepadanya atau atas pemotongan pengumutan oleh pihak ketiga. Hal keberatan diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Di sini juga dijelaskan tentang jangka waktu pengajuan keberatan. Yang pertama yaitu ada keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal SKP atau sejak tanggal dilakukan pemotongan atau pemungutan. Kecuali wajib pajak dapat menunjukkan jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena di luar kekuasaannya. Yang kedua yaitu ada surat keberatan yang diantar langsung ke kantor pelayanan pajak, maka jangka waktu 3 bulan dihitung sejak tanggal SKP atau sejak dilakukan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga sampai saat keberatan diterima oleh kantor pelayanan pajak. Yang ketiga ada surat keberatan yang dikirim melalui pos atau harus dengan pos tercatat. Maka jangka waktu 3 bulan dihitung sejak tanggal SKP atau sejak dilakukan pemotongan atau pengumutan oleh pihak ketiga sampai dengan tanggal bukti pengiriman melalui kantor pos dan giro. Di sini ada 5 tentang keberatan yang dapat diajukan. Yang pertama yaitu ada surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB. Yang kedua ada surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT. Yang ketiga ada surat ketetapan pajak lebih bayar yaitu atau SKPLB. Yang keempat ada surat ketetapan pajak nihil atau SKPN. Dan yang kelima ada pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga.
Saya akan menjelaskan materi mengenai gugatan. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu gugatan. Nah, gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak. Berarti gugatan ini merupakan suatu upaya hukum yang dilakukan oleh wajib pajak ya. Nah, gugatan harus diajukan secara tertulis menggunakan bahasa Indonesia dan disertai dengan alasan-alasan yang jelas mencantumkan tanggal diterimanya pelaksanaan penagihan atau keputusan yang digugat dan gugatan ini harus dilampiri salinan dokumen yang digugat. Kemudian jangka waktu pengajuan gugatan itu dibagi menjadi 2. Jangka waktu pengajuan gugatan terhadap pelaksanaan penagihan pajak itu jangka waktunya 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan, dan jangka waktu pengajuan gugatan terhadap keputusan-keputusan yang dapat diajukan gugatan. Nah, yang ini jangka waktunya itu 30 hari sejak tanggal diterima keputusan yang digugat. Selanjutnya, wajib pajak mengajukan gugatan jika mereka merasa tidak puas dengan prosedur pelaksanaan dan penerbitan surat-surat keputusan. Setelah mengajukan gugatan, wajib pajak akan mendapatkan surat balasan, yaitu berupa surat tanggapan yang memiliki jangka waktu penyelesaian selama 1 bulan. Nah, berbeda dengan upaya banding, pada pengajuan gugatan ini wajib pajak tidak akan dikenakan sanksi. Dan dapat mengajukan gugatan pajak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Pasal 41 yang dapat melakukan pengajuan gugatan, yaitu yang pertama, gugatan dapat diajukan oleh wajib pajak ahli warisnya, seseorang pengurus atau kuasa hukumnya. Apabila selama proses gugatan, pemohon gugatan meninggal dunia, gugatan dapat dilanjutkan oleh warisnya, kuasa hukum dari ahli warisnya, atau pengampunnya dalam hal pemohon gugatan pailit. Dan apabila selama proses gugatan, pemohon gugatan melakukan penggabungan, peleburan, pemecahan atau pemekaran usaha ataupun likuidasi, permohonan yang dimaksud dapat dilanjutkan oleh pihak yang menerima pertanggungjawaban, seperti karena penggabungan, peleburan, pemecahan atau pemekaran usaha atau likuidasi yang dimaksud. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang banding. Pengertian banding. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Kemudian pengadilan pajak merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak. Oleh karena itu, upaya hukum yang dilakukan terhadap putusan banding maupun putusan gugatan pengadilan pajak adalah peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Selanjutnya, alasan pengajuan banding pajak. Latar belakang adanya banding atau gugatan adalah berawal dari adanya sengketa pajak, yaitu perbedaan pendapat antara wajib pajak dan fiskus. Kemudian wajib pajak mengajukan keberatan dalam penyampaian perbedaan pendapat, dan keberatan yang dimaksud harus dilakukan secara tertulis sebagai bukti bagi upaya pembuktian selanjutnya kepada pengadilan pajak dengan mekanisme banding. Proses banding pajak dilakukan apabila wajib pajak merasa tidak puas atau tidak sependapat atas hasil pemeriksaan pajak yang diikuti terbitnya suatu ketetapan pajak tentang pajak terutang, jadi kurang bayar, lebih bayar, atau nihil. Kemudian dasar hukum banding pajak itu terdapat pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Dasar hukum pajak 27 Undang-Undang KUP. Yang disengketakan adalah surat keputusan keberatan, surat balasan dari pemohon banding adalah surat uraian banding. Jangka waktu penyelesaian surat uraian banding adalah 3 bulan.
Ada sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding apapun keputusannya. Sementara proses hukumnya meliputi keberatan, banding hingga peninjauan kembali. Kemudian selanjutnya syarat-syarat pengajuan surat banding pajak. Tiap satu keputusan diajukan satu surat banding dan tidak boleh lebih. Permohonan banding harus diajukan secara tertulis dan tidak boleh lisan. Surat banding juga harus dilampiri surat keputusan keberatan tersebut. Banding hanya bisa diajukan jika besarnya jumlah pajak terutang yang dimaksud sudah dibayar 50%. Lampiran SSP atau surat setoran pajak atau pemindahan bukuan juga dilakukan. Kemudian jangan lupa untuk melengkapi data-data atau bukti pendukung seperti surat ketetapan pajak SKP, surat permohonan keberatan SPT, laporan keuangan, dan lainnya. Kemudian selanjutnya pihak yang mengajukan banding pajak. Ada beberapa pihak yang dapat mengajukan banding pajak. Yang pertama, banding pajak dapat diajukan oleh wajib pajak itu sendiri seperti ahli waris, pengurus, atau kuasa hukum wajib pajak. Apabila selama proses banding pajak pemohon meninggal dunia, maka banding pajak dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya ataupun keluarganya. Jika selama proses banding pajak pemohon melakukan penggabungan, pemecahan, peleburan, atau pemekaran usaha, maka banding pajak bisa dilanjutkan oleh pihak yang menerima pertanggungjawaban karena terjadinya kasus tersebut. Kemudian yang terakhir itu ada proses persidangan banding. Banding diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal diterima keputusan di banding. Apabila sidang banding pajak akan dilaksanakan, maka pemohon banding akan mendapat pemberitahuan paling lambat 14 hari sebelum sidang dimulai. Selanjutnya, setelah permohonan banding diterima, Pengadilan Pajak meminta surat uraian banding atau SUB dalam jangka waktu 14 hari kepada fiskus ataupun terbanding. Salinan SUB tersebut akan dikirim kepada Pengadilan Pajak kepada pemohon banding dalam jangka waktu 14 hari. Terbanding menyerahkan SUB kepada Pengadilan Pajak dalam waktu 3 bulan sejak tanggal kirim permintaan. Salinan bantahan dikirim Pengadilan Pajak kepada pemohon banding dalam waktu 14 hari sejak diterima surat bantahan. Dicantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding. Nah, kemudian terakhir pada surat banding dilampirkan salinan keputusan yang dibanding. Itulah beberapa proses persidangan banding. Nah, tahapan terakhir dalam upaya penyelesaian sengketa pajak setelah tahapan putusan keberatan, kemudian gugatan dan banding, tahap terakhirnya itu adalah peninjauan kembali, di mana putusan peninjauan kembali ini dia merupakan suatu putusan dari Mahkamah Agung atas permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh wajib pajak atau oleh Direktur Jenderal Pajak terhadap putusan banding ataupun putusan gugatan dari Badan Peradilan Pajak, di mana peninjauan kembali ini dilakukan apabila yang bersangkutan ataupun si wajib pajak ini merasa tidak ataupun belum puas dengan putusan pengadilan pajak, sehingga si wajib pajak ini bisa mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung melalui pengadilan pajak dan hanya bisa diajukan 1 kali. Dalam peninjauan kembali ini ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh para pihak yang berperkara. Yang pertama itu permohonan peninjauan kembali disampaikan kepada Mahkamah Agung melalui pengadilan pajak. Kemudian permohonan peninjauan kembali ini hanya bisa dilakukan 1 kali. Permohonan peninjauan kembali ini tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan pajak. Dan terakhir, permohonan peninjauan kembali ini bisa dicabut sebelum diputus dan dalam hal sudah dicabut permohonan peninjauan kembali tersebut tidak dapat diajukan lagi. Adapun alasan dalam peninjauan kembali ini, yang pertama itu apabila putusan pengadilan pajak didasarkan pada kebohongan atau tipu muslihat, jadi si wajib pajak ini bisa melakukan peninjauan kembali. Kemudian apabila terdapat bukti tertulis baru penting dan bersifat menentukan yang apabila diketahui pada tahap persidangan di pengadilan pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda. Kemudian apabila dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari yang dituntut. Kemudian apabila ada suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya. Dan peninjauan kembali ini juga bisa dilakukan dengan alasan apabila putusan nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Terkait jangka waktu putusan peninjauan kembali. Jangka waktu peninjauan kembali ini
tentukan berdasarkan alasan-alasan peninjauan kembali. Apabila alasan yang terdapat itu putusan pengadilan pajak didasarkan pada kebohongan atau tipu muslihat dan alasannya itu terdapat bukti tertulis baru penting dan bersifat menentukan, permohonan peninjauan kembali ini paling lambat diajukan 3 bulan sejak diketahuinya kebohongan atau tipu muslihat ataupun ditemukannya bukti tertulis baru tersebut. Kemudian, jangka waktu putusan peninjauan kembali apabila alasannya itu dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari yang dituntut. Kemudian alasannya itu ada suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya, dan juga alasannya itu putusannya nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan peninjauan kembali ini bisa diajukan paling lambat 3 bulan sejak putusan dikirim oleh pengadilan pajak. Nah, kesimpulan dari pembahasan kelompok kami terkait perpajakan ketentuan umum dan tata cara pajak bagian 2 ini, di mana ketentuan umum dan tata cara pajak bagian 2 itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 dan telah diubah terakhir pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, di mana sifat dari tata cara perpajakan ini adalah bersifat self-assessment, di mana setiap individu ataupun wajib pajak itu bisa menghitung pajaknya sendiri dan juga bisa menyetor pajaknya sendiri, dan dari pihak Direktur Jenderal Pajaknya juga bisa melakukan verifikasi ataupun menghitung kembali kewajiban pajak si wajib pajak tadi tersebut. Nah, kemudian dalam penyelesaian masalah sengketa pajak ini dimulai dari pemeriksaan, penyidikan, penagihan, kemudian keberatan, lalu banding, gugatan, dan terakhir peninjauan kembali. Pemeriksaan ini dia merupakan kegiatan di mana kita bisa menghimpun dana dan mengelola data, keterangan, ataupun bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan. Di sini dilakukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan wajib perpajakan dan juga untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kemudian tahapan yang kedua itu penyidikan, di mana pada tahap ini itu dilakukan oleh si penyidik. Si penyidik mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti tersebut memuat terang terkait tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi, dan di sini juga menemukan siapa tersangka terhadap sengketa pajak tersebut. Kemudian yang ketiga itu ada yang namanya penagihan. Penagihan ini dia merupakan suatu tindakan agar penanggung pajak itu melunasi utang pajaknya, dan biaya penagihan pajak ini bisa menegur ataupun memperingatkan melaksanakan penagihan seketika dan juga memberitahukan terkait surat paksaan, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan dan melaksanakan penyanderaan, dan juga menjual barang yang telah disita. Itu merupakan hal ataupun proses yang terjadi dalam penagihan. Kemudian tahapan dalam penyelesaian sengketa pajak ini ada keberatan. Nah, kalau keberatan ini dia merupakan suatu cara ataupun tahap yang ditempuh oleh si wajib pajak kalau merasa si wajib pajak ini tidak ataupun kurang puas atas suatu ketetapan pajak yang dikenakan kepadanya gitu, atau atas pemotongan dan pemungutan oleh pihak ketiga. Kemudian itu ada banding. Kalau banding ini dia berbeda dari keberatan. Kalau banding ini dia wajib pajak ini masih merasa kurang puas terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak atas keberatan yang diajukan tadi, di mana hasil pemeriksaan pajak itu diikuti oleh terbitnya suatu surat ketetapan pajak terkait kurang bayar, lebih bayar, ataupun nihil. Nah, pada tahap banding ini wajib pajak itu diberi kesempatan untuk mengajukan banding apabila hal-hal yang tersebut di atas tadi itu mereka tuh masih merasa kurang puas. Jadi si wajib pajak bisa melakukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak dalam jangka waktu 3 bulan, dan pada tahapan banding ini terdapat sanksi administratif berupa dendanya. Nah, selanjutnya itu ada gugatan. Kalau gugatan ini dia wajib pajak ini dia mengajukan gugatan kalau merasa tidak puas dengan prosedur pelaksanaan dan penertiban surat-surat keputusan. Pada gugatan ini wajib pajak itu akan mendapatkan surat balasan berupa surat tanggapan yang memiliki jangka waktu selama 1 bulan dalam penyelesaiannya. Kalau banding tadi terdapat sanksi administratif, kalau gugatan ini tidak terdapat sanksi administratif, tidak dikenakan sanksi. Nah, yang terakhir ini dia peninjauan kembali. Nah, setelah dilakukannya adanya proses keberatan, terus banding, dan juga putusan gugatan, jika
pihak yang bersangkutan ataupun si wajib pajak ini tidak ataupun belum puas terhadap keputusan pengadilan pajak tersebut, maka pihak yang bersengketa ini bisa mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung melalui pengadilan pihak, dan pihak ini hanya dapat dilakukan satu kali. Nah, mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih.